Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman pemegang kegiatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanessa Rahmawati, biasa dipanggil Eja, selaku Ketua Komisi Organisasi BPM FPI periode 2022. Di sini saya mewakili teman-teman komisi organisasi akan menjelaskan mengenai alur komisi organisasi, terkhususnya alur kepanitiaan di periode 2022 ini. Baik, di sini terdapat unsur-unsur di dalam alur ini nanti. Yang pertama itu ada komisi organisasi selaku pihak pemeriksa, kemudian ada kepanitiaan selaku pihak yang diperiksa, kemudian ada struktur kepanitiaan. Ini berisi list daftar mahasiswa yang mengikuti suatu kepanitiaan seperti itu. Kemudian ada berkas kepanitiaan, ini berisi berkas administrasi kelengkapan dari mahasiswa. Selanjutnya ada memo organisasi. Memo organisasi itu digunakan sebagai acuan dari sekretaris senat dan atau sekretaris BPMF untuk membuat SK pengangkatan. Nah, selanjutnya ada SK pengangkatan. Ini untuk bukti legalitas kepanitiaan dari teman-teman. Nah, alur komisi organisasi diawali dengan diadakannya bursa kepanitiaan. Bursa kepanitiaan atau Crewfire adalah suatu format khusus yang dibentuk oleh SMF dalam mempromosikan kegiatan maupun pendaftaran panitia pada suatu kegiatan. Nah, di sini biasanya nanti teman-teman SMF atau HMP akan membuat target kuantitas dan juga kualitas, yang mana setelah bursa kepanitiaan ditutup, pihak SMF atau HMP akan melakukan seleksi kepanitiaan. Contohnya nih, semisal teman-teman punya target untuk mendapatkan 15 mahasiswa. Terus misal yang mendaftar ada 30 mahasiswa. Karena tadi targetnya 15, berarti teman-teman harus menyeleksi menjadi 15 mahasiswa aja yang keterima gitu. Nah, di sini teman-teman SMF atau HMP akan menyeleksi mahasiswa yang mendaftar agar mendapatkan hasilnya sesuai dengan target. Nah, apabila dalam pelaksanaannya bursa kegiatan belum bisa memenuhi target, maka SMF atau HMP dapat melakukan lobby atau bisa juga untuk melakukan perpanjangan oprek ya. Tapi kalau misalkan mau membuat perpanjangan oprek itu teman-teman harus memperhatikan juga timelinenya dari setiap kegiatan ya. Karena kan teman-teman gak cuma mengikuti alur komisi organisasi aja, tapi teman-teman harus mengikuti alur-alur selanjutnya, sehingga biar gak terjadi kemoloran waktu, teman-teman harus mempertimbangkan dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya setelah proses seleksi kepanitiaan selesai, maka langkah selanjutnya teman-teman harus membuat struktur kepanitiaan. Nah, kenapa harus dibuat? Jadi struktur kepanitiaan ini itu akan menjadi struktur resmi yang akan komisi organisasi periksa. Untuk formatnya seperti apa? Formatnya itu ada format file dalam bentuk doc atau docx, dan nama filenya itu ada panitia _nama kegiatan _2022. Ini jangan diubah ke format-format yang lain ya, ini harus sesuai seperti ini. Misalkan nih untuk kegiatan debat competition, tadi namanya jadi panitia _debat competition, di sini _2022 seperti itu. Nah, lalu di sini nih kami perlihatkan template dari struktur panitia. Bentar, saya zoom terlebih dahulu. Nah, struktur panitia. Nih yang merah-merah ini nanti teman bisa ganti atau sesuaikan dengan kegiatan dari teman-teman ya. Misalkan di sini misalkan kegiatannya atau debat tadi ya, misalkan debat tadi kan debat competition gitu ya. Debat tadi yang di sini namanya, jadi di sini debat competition tuh. Untuk nama HMP, kalau bisa dari HMP berarti ditulis dari HMP apa, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Kalau bukan dari HMP enggak usah dipakai ya enggak apa-apa. Kemudian untuk nama bidangnya, ini bidang misal dari
kegiatan bidang 2 gitu ya. Bidang 2 ditulis bidang 2 gitu, tapi bidang 2-nya tuh 2-nya harus angka Romawi, 1, 2, 3, 4-nya tuh harus Romawi gitu ya. Bidang 2 strip professional skill itu gak usah di italic, gak apa-apa, tapi harus di bold, semuanya ini judulnya harus di bold seperti itu. Kemudian kita lihat untuk PC, ini maaf ini ada typo ya nih. Ini untuk PC yang pertama yang ini kan PC yang pertama ini ada, jadi udah tahu lah teman-teman. Ini untuk PC yang selanjutnya tuh dari ketua bidang, berapa gitu SMF gitu ya. Bisa bidang 1 atau bidang 1 SMF atau bidang 2 SMF seperti itu. Dan ini ada untuk PC-nya. PC ini biasanya ini ya apa namanya? PC ini kalau kegiatannya dari HMP gitu ya, misalkan dari HMP Humes misalnya, berarti di sini nama ketua HMP Humes siapa, atau penanggung jawab dari Humes siapa, terus di sini ditulis jabatannya, misalkan dari nama ketua HMP, jabatannya di sini ketua HMP, misalkan HMP Humes tadi ketua HMP S1 hubungan masyarakat gitu ya. Perhatikan S1 D2 S1 D3 seperti itu diperhatikan ya. Kalau misalnya dari DKV ya ditulis S1 HMP DKV seperti itu, ketua HMP S1 DKV seperti itu. Perhatikan untuk penulisan S1 D3 nya jangan lupa. Misal kalau nggak ditulis kan misalkan TI, ini kan TI kan ada D3 TI sama S1 TI, itu kan nanti bingung kan kalau nggak jelas. Dia harus dijelaskan juga S1 D3 gitu. Kemudian untuk SC, steering committee, panitia pengarah. Ini nanti yang SC pertama ini harus berasal dari departemen atau bidang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Atau kalau kegiatannya dari HMP ya berarti SC-nya dari HMP kegiatan tersebut. Kemudian untuk SC2 ini C2 dan seterusnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan diambil dari sivitas akademika. Selanjutnya untuk ketua sekretaris bendara, ini perhatikan ya, namanya harus sesuai dengan KTM, nama NIM-nya harus sesuai dengan KTM pokoknya. Kemudian untuk nama SI misalnya ada si acara, ditulis ini si acara, si spasi acara seperti itu. Untuk nama-namanya ini pokoknya harus sesuai dengan di KTM, nama NIM sesuai dengan KTM, jangan sampai nggak sesuai. Kalau nggak sesuai nanti harus direvisi seperti itu. Nah selanjutnya setelah struktur kepanitiaan dibuat, maka kumpulkanlah berkas persyaratan kepanitiaan tersebut ke email komisi organisasi. Nih ya. Nih alur pemberkasannya ya. Yang pertama, teman-teman bisa unduh template folder berkas kepanitiaan yang telah kami komisi organisasi siapkan. Itu kami akan menyiapkannya dengan format nama seperti ini: berkas _ panitia _ nama kegiatan _ 2022. Nah, ini nanti teman-teman bisa diunduh ya dalam draft. Jadi kami menyediakan dalam format .rar ini, kami akan menyediakan rar, nanti teman-teman bisa unduh dan diekstrak menjadi folder seperti ini. Ini penamaan filenya harus diperhatikan, sesuaikan dengan file nama kegiatan kalian. Misalkan nih contohnya ada Talk Show Productive in Society 5.0, berarti namanya juga harus diganti jadi berkas _ panitia _ Talk Show Productive in Society 5.0 _ 2022. Itu disesuaikan aja nih, nama kegiatan disesuaikan dengan nama kegiatan dari teman-teman. Nah, di dalam file template folder tersebut, di dalamnya tadi, nanti kalau teman-teman buka, itu terdapat beberapa subfolder yang dikelompokkan berdasarkan substansinya beserta file panduannya. Nah, ini ya, ini nanti ini substansinya ada bebas si A, si acara misalnya, si B, si apa ya, dok atau apa, sesuaikan aja dengan teman-teman. Nah, yang ini itu adalah file panduannya, jadi teman-teman harus membaca, jangan lupa harus dibaca dengan teliti dan cermat, jangan sampai terlewat seperti itu.
Kemudian di dalam subfolder tadi, dalam setiap subfolder substansi terdapat file kelengkapan berkas panitia dalam format .pdf. Tadi kan BPH ya, BPH atau siapa gitu. Dalamnya nanti ada contohnya seperti ini. Nanti format nama filenya itu name underscore nama underscore jabatan, semuanya huruf gede, huruf kapital semua. Dan contohnya ini ada 60 2020 076 underscore Arindra Isvara namanya, dan ada underscore ketua jabatannya seperti itu. Kalau anggota ya jabatannya anggota seperti itu. Nah, lalu apa sih isinya? Isi PDF ini apa? Nih ya. Di dalam file berkas persyaratan terdapat 6 file persyaratan yang disusun rapi sesuai dengan ketentuan. Yaitu yang pertama ada syarat pertama ada KTM, kemudian ada KST, transkrip nilai, sertifikat PMB, sertifikat LDKM, dan sertifikat FTID. Seperti itu. Ini harus disusun rapi sesuai dengan urutannya, syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan sampai tertukar-tukar. Itu. Nah, ketentuan file kelengkapan berkas. Yang pertama untuk KTM. Ini KTM di scan bagian depannya saja. Terus pastikan nama dan NIM-nya terlihat jelas. Jika ada yang belum dapat atau hilang, itu bisa diganti dengan screenshot full desktop ya. Screenshot full desktop dari aplikasi Siasat. Itu harus terlihat tanggal dan juga jamnya. Atau jika memang di aplikasinya nggak ada, teman-teman bisa pakai SKR yang waktu itu dulu awal-awal itu teman-teman dapatkan ketika diterima menjadi mahasiswa di UKSW itu ya, yang waktu awal-awal itu bisa pakai ganti itu nanti teman-teman. Selanjutnya yang kedua, syarat kedua ada KST. KST-nya tuh lampirkan yang resmi dari UKSW, bisa itu dapat diunduh dari Siasat itu KST-nya ya, yang biasanya teman itu dapatkan di awal semester itu nggak usah diubah-ubah, jadi kirimkan apa adanya seperti yang teman-teman dapatkan waktu awal itu, nggak usah di crop maksudnya seperti itu. Nah, apabila sudah tidak bisa diakses, bisa menggunakan screenshot di Siasat bagian jadwal kuliah, itu harus full desktop, tidak perlu di crop, itu terlihat tanggal dan jamnya. Itu yang di pojok sini itu biasanya yang kalau desktop teman-teman harus terlihat, harus pakai desktop ya, nggak boleh pakai HP, jadi harus pakai desktop, full desktop seperti itu. Selanjutnya ketiga ada transkrip nilai. Ini transkripnya yang resmi dari UKSW, itu bisa diminta dari BAA yang di gedung GAP itu, atau BAA juga menyediakan pengajuan transkrip nilai secara online. Jadi teman-teman bisa cek ke IG UKSW ya untuk lihat panduannya seperti apa. Atau kalau nggak mau, atau kalau teman-teman tidak memakai yang dari UKSW, teman-teman bisa gunakan yang screenshot transkrip dari Siasat. Itu harus terlihat full desktop, no crop, tidak boleh di crop. Pastikan terlihat tanggal dan jamnya. Selanjutnya nih ya, untuk syarat 4, 5, 6 ada sertifikat ProMB, LDKM sama FTID. Ketentuannya sama semua, harus scan full, tampak jelas, dan juga apabila teman-teman belum bisa melengkapi atau misalkan teman-teman ada yang pulang kampung terus filenya ada di kos, di Salatiga gitu, nanti teman-teman bisa gunakan yang namanya surat pernyataan seperti itu. Atau yang teman-teman belum mengikuti nanti bisa pakai surat pernyataan. Nah, ini adalah template surat pernyataan untuk OMB. Ini sudah mengikuti ya, bisa saya zoom. Nah, nanti teman-teman bisa isi dengan nama teman-teman, fakultasnya teknologi informasi, jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian prodinya ini jangan lupa harus diperhatikan nih. Misalkan kalau satu humas ya satu buat masyarakat, kalau di kafe ya satu desain komunikasi visual seperti itu. Kalau D3TI ya ditulislah seperti ini semua yang saya 1, D3 nya terus dijelaskan ya, jangan sampai enggak nanti salah seperti itu. NIM-nya harus dipastikan juga sesuai dengan yang ada di KTM. Ini merah-merah nanti disesuaikan dengan punya teman-teman. Selanjutnya
Ini ada template SPLDKM itu yang merah tadi kayak kelihatan seperti teman-teman yang merah nih, jangan lupa. Ini ya juga diperhatikan nih kopnya, terus diisi juga. Ini yang ODKM ini kan ada 1 atau 2. Ini untuk belum mengikuti, ini yang untuk sudah mengikuti seperti itu. Dan ada SPFTID. FTID kita memang belum yang angkatan 20, mulai angkatan 20 itu belum mengikuti FTID karena ya situasi lagi pandemi seperti ini sehingga belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi teman-teman bisa gunakan surat pernyataan seperti ini. Nah, setelah semua berkas persyaratan selesai direkap atau sudah terkumpul semua, teman-teman bisa kompres folder terluar menjadi folder .rar. Jadi kalau tadi kan di dalam file ini, nah tadi itu kan ada substansi BPHC seperti itu, terus di dalam substansi ada file-filenya teman-teman yang formatnya .pdf tadi. Kalau udah, nanti yang terluar sendiri ini nanti dirar kembali. Tadi kan diunduh terus diekstrak, terus sekarang dirar kembali. Nah, perhatikan penamaan filenya ya, sesuaikan nama file dengan nama kegiatan. Contohnya nih udah berkas underscore panitia underscore talkshow project initiative 5.0 underscore 2022. Namanya disesuaikan dengan punya teman-teman aja. Nah, setelah pemegang kegiatan sudah memiliki file struktur kepanitiaan tadi dalam bentuk .doc atau docx, dapat berkas kepanitiaan dalam format .rar, nanti kirimkan file struktur dan folder berkas ke email komisi organisasi. Nih ya emailnya, dan ini subjeknya. Nih contohnya seperti ini. Kirimkan ke email komisi organisasi, ini emailnya com.org.fti@student.uksi.edu dengan subjeknya panitia underscore nama kegiatan underscore 2022. Jangan lupa ya teman-teman, ini harus perhatikan subjeknya ini. Ini ya saya zoom. Nih subjeknya ini harus disesuaikan karena kalau teman-teman salah itu nanti bakal masuk di spam dan juga sampah. Nih ya label, karena kami menggunakan sistem labeling seperti ini, jadi sudah secara otomatis terpindahkan sendirinya gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan jangan sampai itu salah nanti masuk spam, nanti nggak akan kami cek atau nggak akan kami periksa seperti itu. Nah, ini tadi berkasnya, ini yang format doc, ini yang rar. Kalau apabila ukuran folder bekas persyaratan terlalu besar, bisa dikirimkan dalam bentuk link Google Drive seperti itu. Tapi pastikan ya bisa untuk dibuka, jangan sampai nanti di privacy gitu kan, kita nggak bisa masuk, nggak bisa cek gitu ya. Nah, apabila terdapat revisi pada struktur kepanitiaan, nanti setelah kami cek ternyata ada revisi, nanti kami komisi organisasi akan memberikan pemberitahuan revisi beserta file revisi dengan nama ref1 underscore panitia underscore nama kegiatan underscore 2022. Ref1 ini sebagai penanda kalau ini sudah memasuki revisi yang pertama. Ini menyesuaikan kalau ada revisi kedua ya ref2 dan seterusnya seperti itu. Ini ya contohnya seperti ini emailnya, ini nanti kami akan kirimkan seperti ini. Harap perhatikan bagian komen dan lengkapi bagian yang diberi warna merah. Jadi di dalam file nanti kan sudah kami beritahu mana saja harus diganti seperti itu. Nah, hasil revisi itu dikirimkan melalui reply dengan nama file yang sama, di reply dibalas dengan nama file yang sama. Kalau di ref1 ya harus ref1 juga, kalau nanti mau ref2 ya harus ref2 juga seperti itu. Nah, apabila file struktur sudah selesai diperiksa, maka komisi organisasi akan memberikan pemberitahuan beserta file fix dengan nama fixkombe underscore panitia underscore nama kegiatan underscore 2022. Tadi kan kalau revisi ref1 gitu, kalau udah fixkombe ya fixkombe namanya. Ini contohnya ya. Nanti kami akan mengirimkan dalam bentuk fixkombe seperti ini. Nih teman-teman bisa baca. Nah, ini ya dalam bentuk seperti ini. Ini adalah yang disebut sebagai memo komisi organisasi. Seperti ini.
struktur kepanitiaan nilai bla bla sudah dinyatakan fix oleh komisi organisasi. Nah, ketika ingin mengajukan SKS harus melampirkan file ini yang telah dinyatakan fix oleh komisi organisasi, seperti itu. Ini adalah gambar memo komisi organisasi, namun dalam keadaan terpotong. Jadi ini nggak sah. Lalu sahnya seperti apa? Sahnya yang seperti ini. Full desktop. Perhatikan harus full desktop ya teman-teman. Terlihat nih tanggal dan jamnya seperti apa. Harus full desktop karena kalau nggak full desktop itu nggak sah dan nggak akan diterima oleh Sekre dan juga ketentuannya seperti ini. Jadi teman-teman harus patuhi, jangan sampai nanti kalau nggak sesuai nanti nggak bisa dilanjutkan seperti itu. Nanti teman-teman nggak bisa dapat SK pengangkatan. Ingat harus full desktop, terlihat tanggal dan jam ini full seperti itu. Ini yang nanti teman-teman kirimkan. Nah, jadi nih ya, ketika pemegang kegiatan sudah memiliki file struktur kepanitiaan dan dalam bentuk doc atau docs yang sudah fix dan memo komisi organisasi screenshot tadi, nanti kirimkan file struktur dan memo organisasi ke email Sekretaris Senat untuk mendapatkan SK pengangkatan. Nah, jadi setelah ini teman-teman baru bisa untuk kayak misal membuat proposal, mengadakan pertemuan, diskusi atau rapat mengenai susunan acara atau yang lain, mengadakan USDA, pokoknya seperti itu, yang pertemuannya yang menghasilkan satu keputusan seperti itu. Teman-teman baru bisa laksanakan setelah teman-teman mendapatkan yang namanya SK pengangkatan kepanitiaan seperti itu. Nih, terus perlu diingat juga SK pengangkatan kepanitiaan yang diturunkan oleh Sekretaris SMF wajib ditembuskan kembali ke email komisi organisasi tadi yang komok.ft@student.uksw.edu melalui reply email awal. Jadi di reply ulang terus dikirimkan SK-nya, SK pengangkatannya ya teman-teman. Jangan sampai nggak dikirimkan karena kan kita nggak itu sebagai bukti bahwa teman-teman sudah bisa diangkat dan sudah diangkat seperti itu. Jadi itu juga akan masuk di arsip kami. Jadi teman-teman harus kirimkan ke kami seperti itu. Nah, demikian penjelasan terkait alur komisi organisasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan ini sampai akhir. Nah, di sini kami juga sudah menyediakan beberapa kemungkinan pertanyaan di dalam FAQ yang teman-teman nanti bisa lihat, bisa diunduh tuh dari link yang akan dibagikan nanti. Dan nanti di dalam linknya tuh udah lengkap semua. Tuh ada FAQ, ada PPT-nya juga akan kami bagikan untuk teman-teman bisa baca-baca ulang. Kemudian ada panduannya. Pokoknya teman-teman harus baca semua catatan yang ada di link tersebut karena semuanya sudah kami jelaskan di dalam situ biar teman-teman gak bingung seperti itu. Atau kalau teman-teman masih ada beberapa kebingungan atau pertanyaan, bisa menghubungi kami dari komisi organisasi. Itu nanti teman-teman bisa untuk nomor itu kan bisa PC WhatsApp, itu teman-teman bisa meminta dari bidang atau dari departemen, atau bisa teman-teman boleh bertanya atau teman-teman bisa cek di FAQ-nya tadi karena FAQ-nya tadi itu kita akan terus perbarui melihat melihat seperti apa perkembangannya seperti itu. Kalau misalkan ada yang masih bingung di hal lain itu kan kami tambahkan. Jadi teman-teman cek terus itu di FAQ-nya tadi. Pokoknya jangan lupa untuk baca semua catatannya biar paham seperti itu. Nah, demikian ya teman-teman semangat dan sukses selalu untuk kegiatannya. Tuhan memberkati pelayanan kita. Terima kasih.